Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Robia. Saya guru di MTS Nurul Iman Sukojati, Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan ketiga di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS Nurul Iman Sukojati, tempat saya mengajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Sudah sarapan? Sudah. Ya, kalau belum nanti waktu istirahat kalian jajan di kantin ya. Biasakan sebelum berangkat sekolah terlebih dahulu haruskah? Biar kalian bisa semangat untuk mendapatkan pelajaran hari ini. Oke, sebelum kita Ibu akan mengabsen kehadiran kalian hari ini. Apakah kalian pada kelas ini hadir semua atau ada yang sakit atau ada yang izin? Rizka Aulia, Zahra Syifa, Tina Kurnia Sani, Citra Ayu Lestari, Zara Bunisa, Aprilia Rizfa, Sasi Kirana, Yunita Ingrid, Sayu Putri, Vita Ramayati, Juwita Rabil Paramita, Laila Tuzahro. Hari ini ada beberapa teman kalian yang sakit. Kita doakan mudah-mudahan teman kalian yang sakit kita doakan agar segera sembuh, bisa beraktivitas kembali dan bisa mengikuti pelajaran sebagaimana biasa. Al-Fatihah. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, kalian sudah siap menerima pelajaran atau belum? Siap. Yang kerudungnya masih tidak rapi, dirapikan. Yang tali sepatunya masih belum diikat, diikat ya. Hari ini kita akan belajar tentang gorib yang terakhir, melanjutkan materi yang kemarin. Gorib yang terakhir namanya mat atau koser. Ya, mat atau koser. Mat itu apa sih? Panjang, sedangkan koser pendek. Jadi mana bacaan yang harus dibaca panjang dan mana nanti bacaan yang harus dibaca pendek. Sebelum kita mempelajari mat atau koser, terlebih dahulu Ibu akan menunjukkan kalian atau membacakan tujuan pembelajaran untuk kali ini. Yang pertama, nanti setelah kalian mengamati menunya, kemudian memperhatikan tayangan slide, diharapkan kalian nanti akan bisa menganalisis mana bacaan mat atau koser, kemudian menjelaskan bacaan mat atau koser, kemudian yang terakhir mempraktikkan bacaan mat atau koser di dalam Al-Quran dengan baik dan benar. Penting tidak mempelajari bacaan gorib? Penting. Kenapa? Karena untuk membedakan bacaan mana yang dibaca pendek dan mana yang dibaca panjang. Jadi sangat penting sekali. Kalian tidak boleh terlepas dari bacaan tajwid. Ilmu gorib juga sangat penting karena sama-sama mempelajari ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Sebelum kita mulai pelajaran, kita refleksi dulu. Kita mengulang pembelajaran gorib yang kemarin. Kemarin kita sudah bahas gorib apa? Kasir dan nakel. Pengertiannya kasir? Menyamarkan. Menyamarkan apa? Suara hamzah. Pada lafal al-ajamiyu ada dua hamzah. Hamzah yang pertama harus dibaca jelas, sedangkan hamzah yang kedua harus disamarkan.
ini itu antara lain ada mad wajib, mad jaiz, dan mad-mad yang lain, mad silab, mad tamkin, mad alif disukun, dan yang lain sebagainya. Akan tetapi yang kita bahas pada pertemuan kali ini tentang bacaan mad atau qasar. Biasanya pada ayat Al-Quran benar tulisannya itu dibaca panjang, tetapi karena sebab-sebab tertentu mereka harus dibaca pendek. Di antaranya kalau pada penulisan lafaz itu ada tanda oval O atau 0 ya, O atau 0 biasanya terdapat pada kata yang harus dibaca qasar, maka dia harus dibaca pendek. Sekalipun dalam tulisannya itu harus dibaca panjang, karena di situ terdapat tanda qasar, maka dia harus dibaca pendek. Coba lihat di layar. Di sini ada pada surat Al-Kafirun. Pernah ya baca surat Al-Kafirun? Pada penulisan ayatnya, Ana nanya itu dibaca panjang atau pendek? Pendek. Akan tetapi tulisannya panjang. Harusnya kalau kita lihat tulisan berarti harus dibaca panjang. Namun pada lafaz na di situ ada tanda baca qasar oval, maka dia harus dibaca pendek. Gimana bunyinya? Ana. Jadi tidak dibaca ana lagi, karena dia harus dibaca qasar. Sekalipun dalam penulisannya dia identik dengan bacaan mad ya. Kemudian yang kedua ada kata lisyai'in pada Quran surat Al-Kahfi ayat 23. Tulisannya lisyai'in, syanya panjang. Akan tetapi pada huruf sya di situ ada tanda qasar, maka syanya harus dibaca pendek. Gimana bunyinya? Lisyai'in. Coba lagi. Nah, kemudian ada lagi di Quran surat Yusuf. La yai'asu. Ya-nya di situ panjang, tetapi pada ya di situ ada tanda baca qasar, maka dia harus dibaca pendek. Gimana bunyinya? La yai'asu. Jadi bukan dibaca la yai'asu, tidak boleh ya. Jadi itu harus kalian tahu bahwa sekalipun tulisan itu mengarah pada bacaan matobiri, tapi kalau di situ terdapat tanda oval atau O, berarti itu harus dikosarkan, harus dibaca pendek. Bisa dimengerti? Sebelum lanjut ke materi, kita main ice breaking dulu ya, biar melatih tingkat kefokusan kalian. Kalian masih fokus atau sudah agak melenceng, ingat jajanan di kantin, ingat cilok yang ada di kantin, dan lain sebagainya ya. Namanya tepuk B1, B2, B2, dan B3 seperti yang sudah saya ajarkan kemarin. Kita coba, kita mulai ya. 1, 2, 3. B1, 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 B2, B2, B2,
Berarti pada lafal qalu dilihat dulu pada tulisannya. Kalau di situ ada tanda baca qasar, maka harus dibaca pendek. Akan tetapi pada lafal qalu itu kalau tidak ada tanda baca qasar, tetap harus dibaca panjang. Paham Mbak Pipit? Ya, bisa dipahami? Ya, jadi intinya pada tulisan atau ayat Al-Quran, kalau di situ terdapat tanda baca qasar harus dibaca pendek. Tandanya tadi huruf apa? O atau huruf nol, bulat atau oval ya. Kalau di situ ada tanda baca seperti itu, maka huruf yang ada tanda bacanya itu harus dibaca pendek. Oke, sekarang Ibu harap kalian mengerti tentang penjelasan materi mat atau qasar tadi. Sekarang Ibu minta kalian membentuk kelompok. Membentuk kelompok. Setelah kalian membentuk kelompok, Ibu akan membagikan LKPD. Di dalam LKPD ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab, yang harus kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Silakan dikerjakan.
tiga, yaitu alif, waw, iya. Pada lafaz yashaillahi, cara baca yashaillahi. Bacaan qasar, surat Al-An'am ayat 39. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan siap bos untuk kelompok kedua. Ada yang perlu disanggah apa sudah betul hasil kelompok diskusi dua tadi? Sudah. Jadi pada lafaz yashaillahi harus dibaca pendek atau dikosongkan menjadi yashaillahi. Silakan kelompok tiga. Surah Al-Azhar ayat 9. Min nabai, cara bacanya qasar menjadi min nabai. Pada surah Al-An'am ayat 36. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok tiga. Ada yang perlu disanggah apa sudah benar untuk hasil diskusi kelompok tiga tadi? Sudah benar. Oke, beri tepuk tangan untuk semua kelompok. Setelah kalian tadi mengamati, kemudian Ibu juga sudah menjelaskan, kalian sudah berdiskusi kelompok, sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kita akan menyimpulkan materi bersama sekarang. Yang kita bahas hari ini tentang apa? Tentang mat atau qasar. Mat artinya ada. Kalau qasar? Pendek. Mat dibagi menjadi berapa? Dua. Ada mat? Mat asli bisa disebut juga dengan ya. Kemudian kalau mat sari bisa disebut juga dengan mat cadang. Kemudian qasar. Qasar di sini artinya memendekkan. Apa yang dipendekkan? Bacaannya. Biasanya bacaan qasar itu ditandai dengan tanda apa? Atau nol. Bisa lingkaran atau bisa berbentuk oval ya. Jadi kalau di dalam Al-Quran kalian menemukan yang di situ identik dengan bacaan matobi'i tulisannya, akan tetapi pada lafal tersebut ada tanda seperti O atau nol, maka huruf yang ada tanda bacanya harus dibaca pendek, harus dibaca qasar. Dari mat atau qasar di sini kalian bisa dipahami? Bisa? Bisa atau tidak? Bisa. Kalau sudah bisa, sekarang Ibu akan ngasih tugas. Kasih kalian tugas, nanti dikerjakan secara mandiri. Setelah kalian tadi mengerjakan tugasnya secara kelompok, sekarang mengerjakan tugasnya secara mandiri. Dikerjakan. Ayo, udah boleh ngobrol. Dikerjakan. Ada yang belum? Yuk dikerjakan. Ayo dikerjakan. Dikerjakan. Dikerjakan.
kalian berdiskusi, memecahkan masalah bersama.